Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari bersihkan aparat negara atau aparat sipil negara dari garis keras lewat tes wawasan kebangsaan. Berdasarkan informasi bahwa aparat sipil negara atau aparat negara termasuklah di sini pegawai negeri sipil, aparat sipil negara sudah terpapar garis keras lebih daripada 20%. Juga ada juga yang terpapar militer, kepolisian, dan karyawan perusahaan swasta. Semua sudah terpapar daripada garis keras tersebut. Pemerintah sudah melarang organisasi garis keras di tengah-tengah masyarakat, terutama di lingkungan pemerintahan dan karyawan swasta, perusahaan negara, dan lain sebagainya. Tindakan garis keras ini masih ada dan sudah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Terciptanya kondisi intoleran dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah diragukan kesetiaannya kepada negara Indonesia. Persyaratan kesetiaan negara ini kepada negara Indonesia merupakan syarat paling utama dari syarat yang lainnya sebagai pegawai negeri atau sebagai aparat negara. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di segala bidang agar dilakukan penindakan garis keras, terutama di lingkungan aparat negara, aparat sipil negara, militer, polisi, karyawan swasta, di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan tes wawasan kebangsaan, dan bagi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan agar dipecat dari kepegawaiannya. Harapan saya pemerintah menerapkan tes wawasan kebangsaan ini guna menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan negara tidak boleh kalah dari garis keras. Apakah dia Hizbullah, Hizbul Tahrir, dan lain sebagainya. Negara Indonesia tidak boleh kalah, harus tetap berjaya. Jadi itulah saya lihat, kalau nanti negara Indonesia sampai kalah kepada garis keras, bisa-bisa nanti Pancasila itu dirubah sebagai dasar negara, diganti nanti dengan khilafah. Jadi kalau sampai lemah, dan negara tidak boleh lemah, negara tidak boleh kalah dengan garis keras atau termasuk organisasi Hizbul Tahrir Indonesia dan juga organisasi-organisasi terlarang lainnya. Negara harus tegak, karena sementara ini ada informasi bahwa garis keras di lingkungan pemerintahan sudah mencapai 20% lebih di luar militer, polisi, dan karyawan swasta ini. Dan sudah dianggap sudah cukup banyak lah ini, dan sudah membahayakan kondisi negara persatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah perlu mendapat perhatian luas, dan harapan saya supaya pemerintah bertindak tegas, karena persyaratan utama daripada suatu negara itu atau pegawai negeri tersebut adalah persyaratan utamanya adalah kesetiaannya kepada negara Indonesia. Syarat utama itu adalah setia kepada bangsa Indonesia ini yang paling diutamakan, walaupun dia pintar dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak setia kepada negara Indonesia, justru membawa negara Indonesia kepada negara Hizbul Tahrir dan lain sebagainya. Ini sama juga dia merusak, menjerongrong negara Indonesia ini. Makanya persyaratan daripada kesetiaan kepada bangsa Indonesia ini merupakan syarat utama daripada beberapa syarat yang lainnya. Tentu untuk menjadi pegawai negeri syaratnya juga banyak, tetapi syarat utamanya itu adalah kesetiaan kepada
bangsa negara Indonesia ini. Ini yang diutamakan, bukan soal kepintaran dan lain sebagainya. Walaupun nanti dia pintar, tetapi membangun negara ini ke arah negara khilafah yang menggantikan Pancasila nanti sebagai dasar negara. Maka kita sejauh sebelumnya harus membersihkan daripada garis kerasin dari lingkungan pemerintah dan melakukan tes wawasan kebangsaan tersebut agar nanti terlihatlah nanti semua warga negara Indonesia, pegawai Indonesia ini atau aparat negara Indonesia ini bersih dari perbuatan garis keras, sehingga nanti Pancasila itu dapat terjaga sebagai dasar negara Indonesia, dan prinsipnya negara tidak boleh kalah dengan garis keras tersebut. Apakah itu organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, apakah dia forum pembela Islam dan lain sebagainya, karena banyak organisasi yang terlarang di Indonesia ini. Masih ada beberapa organisasi terlarang di Indonesia ini yang ingin merongrong daripada Pancasila sebagai dasar negara. Maka harapan saya semua pegawai negeri dan aparat negara lainnya supaya dilakukan tes wawasan kebangsaan untuk menyaring daripada orang-orang yang bersih, yang setia kepada negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.